Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Ila anqal wa min nasihi aidan an tajtahida ghairal ijtihadi fi talabil ilmi. Sebelum kita lanjutkan daripada yang telah lalu pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita ucapkan al-mukarram kepada yang mulia, para asatidz, para talabil ilmi dimanapun antum berada. Mudah-mudahan lewat sarana yang sederhana ini, melalui channel yang sederhana ini, dapat kiranya menambah manfaat dan menambah wawasan kita mengenai pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Baiklah, kita lanjutkan kemudian. Al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa min nasaihihi aidan an tajtahida ghayatal ijtihadi fi talabil ilmi wa tahfadha durusaka kullaha wa turaji'aha fil baiti wa la tudayyi'a awqataka sudah fa innaha aghla minal jawahiri thaminati wa idza fatat fala ta'udu abadan wa anta ataniya binadhafati kutubika wa adawatika wa tartibiha fi mahalliha wa tuwadhiba 'ala al-huduri kulla yawmin fil waqtil muayyani wa la tata'akhkhara illa li 'udhrin sahihin wa an tastami'a ila ma yulqihi min ad-durusi biqalbin hadirin hatta tafhamah bisur'atin. Jadi masih mengenai perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh seorang thalibul ilmi, oleh seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, di mana dia mengambil ilmu tersebut pada gurunya tersebut. Wa min nasaihi aidan, sebagian daripada nasihat-nasihat guru pula, bahwa antajtahida ghairal ijtihadi fi talabil ilmi, bahwa engkau haruslah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari ilmu. Bahkan nasihat yang selanjutnya ini adalah nasihat yang harusnya selalu diingat oleh setiap para talibul ilmi, oleh setiap penuntut ilmu. Ini merupakan nasihat yang sangat utama dari sekian banyak nasihat yang lain yang telah lalu. Ini merupakan nasihat yang paling utama yang semestinya selalu diingat oleh setiap pelajar, oleh setiap talibul ilmi. Kemudian hal yang lain adalah fatahfadha durusaka kullaha, maka engkau menjaga pelajaran engkau keseluruhannya. Pelajaran apa saja yang menjadi bahan utama di saat belajar, maka senantiasa oleh engkau wahai talibul ilmi, engkau menjaganya. Wa turaji'aha fil baiti, dan engkau ulang-ulang akannya pelajaran di rumah.
Ini kalau berbicara tentang orang yang belajar di luar daripada tempat pelajaran yang banyak peraturan di dalamnya. Adapun bagi mereka yang belajar misalnya di pesantren, tempat-tempat yang khusus untuk belajar, maka bagi mereka mengulang pelajaran itu tidak mesti di madrasahnya, di tempat belajarnya, akan tetapi haruslah mereka mengulang-ulang pelajaran mereka itu di kamar ataupun di tempat-tempat yang lain dengan kawan-kawan belajarnya. Sedangkan bagi mereka yang belajar di luar daripada pesantren itu, semacam pesantren tersebut, maka bagi mereka lah yang dikatakan di sini hendaknya bermurajaah, mengulang-ulang pelajaran mereka tersebut di rumah mereka. Sama dengan mengulang pelajaran itu tidak mesti di tempat belajar ataupun yang dikenal namanya dengan madrasah. Tidak mesti mengulang pelajaran itu di madrasah bersama guru. Namun mengulang pelajaran itu dimanapun dia berada, kapanpun, di saat ada waktu kosong, maka seyogianya bagi si thalibul ilmi ini mengulang-ulang pelajaran yang telah dia dapat daripada guru-gurunya. Inilah istilah yang dikenal dengan namanya murajaah. Jadi murajaah itu artinya mengulang-ulang pelajaran yang telah lewat, yang telah diberikan oleh setiap guru, oleh guru-gurunya masing-masing. Pelajaran tersebutlah yang diulang-ulang, itu namanya murajaah. Adapun istilah yang lain juga dikenal dengan namanya muthala'ah. Sedangkan muthala'ah ini adalah mempelajari pelajaran yang akan diberikan oleh guru, yaitu pelajaran ke depan yang akan diajarkan oleh guru. Maka pelajaran itu yang diulang itu namanya muthala'ah. Nah, di sini diingatkan bahwa sepatutnya terhadap thalibul ilmi ini mengulang-ulang pelajarannya tersebut di rumah ataupun di tempat-tempat lain di mana yang memungkinkan terhadap si thalibul ilmi tersebut mengulang pelajarannya. Wala tudayyi'a awqataka, sudah, dan jangan engkau sia-siakan waktumu secara percuma. Ini juga termasuk nasihat yang sangat penting, yaitu menjaga kedisiplinan waktu, di mana waktu tersebut bila seandainya tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan terbuang secara sia-sia. Tidak banyak manfaat yang didapatkan daripada waktu yang berlalu. Maka alangkah baiknya terhadap setiap orang, terutama terhadap si thalibul ilmi, para penuntut ilmu itu, menggunakan waktunya tersebut semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat, terlebih bagi ilmu dan amal yang telah dia peroleh semasa dia menuntut tersebut, semasa dia belajar tersebut. Maka sangatlah baik bagi para thalibul ilmi menggunakan waktu-waktunya untuk menyibukkan dirinya itu dengan ilmu. Bahkan disinilah perbedaan yang sangat utama di antara thalibul ilmi dengan yang bukan thalibul ilmi. Seandainya para thalibul ilmi ini tidak menggunakan waktunya tersebut menyibukkan dirinya, membimbangkan dirinya dengan keperluan-keperluan ilmu, maka sungguh yang dia peroleh daripada kehasilan dia menuntut ilmu tersebut tidak lain adalah kerugian. Karena yang membedakan
talibul ilmi dengan yang bukan talibul ilmi hanyalah pada kepentingannya, sebatas mana dia menganggap penting kepada ilmu. Kan disitulah letak perbedaan antara si talibul ilmi dengan yang bukan talibul ilmi. Bahkan dikatakan al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Fa in lam taqtahu fa innahu yaqta'uka. Bila seandainya engkau tidak memotong waktu tersebut, maka sungguh pedang itu akan memotong dirimu. Artinya waktu-waktu yang telah lalu begitu saja tanpa dimanfaatkan, tanpa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berfaedah, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka waktu tersebut tidak akan mungkin didapatkan kembali. Waktu yang telah berlalu itu dengan sia-sia tidak akan mungkin bisa diperoleh kembali di masa mendatang. Kemudian fa'innaha a'la minal jawahiris saminah, maka sesungguhnya auqat itu lebih mahal daripada permata yang berharga. Pentingnya waktu itu dimanfaatkan dengan yang kegiatan-kegiatan yang baik dikarenakan auqat ataupun waktu tersebut adalah lebih mahal daripada permata yang berharga sekalipun. Begitu pentingnya waktu ini. Maka sebaiknya terhadap para talibul ilmi ini memanfaatkan waktu-waktunya itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, wa idza fatat fala ta'udu abadan, dan apabila telah lalu ia maka tidak kembali selama-lama. Wa anta taniya binadhafati kutubika wa adawatika, dan nasihat yang seterusnya adalah engkau menganggap penting dengan kebersihan kitab-kitab engkau dan alat tulis engkau. Wa tartibiha fi mahalliha, dan menyusunnya pada tempatnya masing-masing. Ini juga hal yang sangat harus diperhatikan oleh para talibul ilmi, di mana alat tulis, buku-buku, kitab-kitabnya itu merupakan hal-hal yang peralatan yang tidak boleh tidak harus dimiliki oleh setiap talibul ilmi. Bagaimana tidak? Seandainya seseorang talibul ilmi itu tidak mempunyai alat tulis, tidak mempunyai buku tulis, tidak mempunyai kitab-kitab tempat dia belajar, bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Maka menganggap penting akan kebersihan tempat-tempat kita, menyusun buku-bukunya, alat-alat tulisnya di suatu tempat yang teratur, di suatu tempat yang sulit untuk dipindah-pindahkan, berserakan, maka itu adalah hal yang sangat dianjurkan di dalam menuntut ilmu. Wa tuwadhiba 'alal huduri kulla yaumin, dan engkau muwadhabah atas hudur setiap hari, fil waqtil muayyan, pada waktu yang tertentu. Jadi menghadiri pada setiap waktu yang telah ditentukan. Kapan saja waktu yang telah ditentukan untuk belajar, maka pada waktu tersebut hendaknya si talibul ilmi ini sudah berhadir pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Jadi seandainya waktu belajar yang telah ditentukan pada jam 8 pagi ataupun jam 2 sore, maka hendaknya si talibul ilmi tersebut tepat pada waktu yang telah ditentukan itu dia sudah berhadir, dia sudah berada pada tempat belajarnya, pada tempat belajarnya. Ini salah satu nasihat yang harus selalu diingat oleh setiap talibul ilmi. Wala tata'akhara illa li'udhrin sahih, dan jangan engkau terlambat kecuali karena udhur yang sahih.
wa antastami'a ila ma yulqi min ad-durus biqalbin hadir, dan bahwa engkau mendengar kepada perkara yang disampaikan oleh guru daripada pelajaran-pelajaran dengan hati yang hadir, hatta tafahama bisuratin, sehingga engkau pahami akannya pelajaran dengan cepat. Jadi begitu sampai ke madrasah, ke tempat belajar itu, dia sudah siap dengan peralatan belajarnya untuk mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh guru-gurunya. Dan di saat gurunya telah memasuki kepada ruang belajar, sudah menyampaikan ilmu, maka oleh si thalibil ilmi itu hendaknya dia mendengar dengan seksama. Dia menyimak dengan baik-baik apa yang disampaikan oleh gurunya, sehingga dengan pendengaran yang baik, dengan menyimak yang baik, maka dia akan mendapatkan ilmu dengan mudah. Dia akan dapat memahami ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh gurunya dengan cepat. Berbeda halnya bila ada salah seorang daripada talibul ilmi itu, di mana di saat dia telah masuk ke dalam ruang, namun hatinya tidak ada di dalam ruang belajar, akan tetapi hatinya di tempat bermain, pikirannya di tempat bermain, maka itu akan memperlambat daripada memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya. Maka di sinilah letak penting daripada mempelajari terlebih dahulu apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang talibul ilmi sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu itu. Sebelum dia sampai ke tempat belajar ilmu, apa yang harus diperhatikan terlebih dahulu, apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Maka disinilah disampaikan mulai daripada peralatan alat tulis, kemudian buku-buku, juga kitab-kitab yang akan dipelajari. Maka itu terlebih dahulu dipersiapkan, baru kemudian masuk ke tempat belajar, ke madrasah. Sehingga di saat dia telah sampai ke tempat belajarnya, dia sudah siap mendapatkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru-gurunya. Dan yang paling utama daripada itu adalah menghadiri tempat belajar itu dengan hati yang hadir. Hati yang hadir, pikiran yang hadir. Ini adalah poin yang sangat utama. Kemudian wala tut'iba ustadzaka bi kathrati takrar, dan jangan engkau susahkan ustaz guru engkau dengan memperbanyak ulang-ulang. Jadi ini hal yang didapat seterusnya di saat si talibul ilmi telah menghadirkan hatinya di tempat belajar, fokus dalam mendengarkan pelajaran-pelajaran. Itu akan juga mengakibatkan kepada tidak memperbanyak ulang-ulang pelajaran. Di saat dia telah mendengar dengan baik, menyimak dengan baik apa saja yang akan disampaikan oleh ustadznya, maka secara spontan dia akan mendapatkan memahami ilmu tersebut. Dengan cepat dia akan dapat memahami daripada penjelasan yang disampaikan oleh ustadznya, oleh gurunya. Kemudian bila dia telah memahami apa yang disampaikan itu, hendaknya oleh si talibul ilmi tidak lagi mengulang tidak lagi menyusahkan ustadznya, gurunya, dengan memperbanyak ulang-ulang daripada pelajaran yang telah dia pahami. Berbeda halnya bila seandainya si talibul ilmi tadi tidak memahami apa yang disampaikan oleh ustadznya, maka boleh bagi dia untuk mengulang pertanyaan, untuk bertanya kembali bagaimana penjelasan mengenai apa yang telah disampaikan oleh ustadznya tadi. Itu diperbolehkan.
Jadi yang tidak diperbolehkan adalah hal yang sudah dipahami kemudian ditanyakan kembali. Itu namanya menyusahkan guru, menyusahkan ustadznya. Fa'amal bitilkan nasaihin nafi'ah, maka beramallah dengan demikian nasihat-nasihat yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wa minal adabi ma'al ustadz an taquma lahu idza kunta jalisan ihtiraman lahu wa ta'ziman. Sebagian daripada adab-adab beserta guru bahwa engkau berdiri baginya apabila adalah engkau itu yang duduk, karena memuliakan baginya dan mentakzim baginya. Jadi adab yang ketiga beserta ustaz itu adalah di saat seorang guru atau ustaz ini memasuki ke dalam tempat belajar, ke tempat mengajar, maka terhadap para talibul ilmi tadi, pada para santri, pada para murid-murid tadi, hendaknya dia bangun untuk ihtiram, untuk menghormati kepada gurunya yang telah tiba ke tempat belajar. Ini adalah hal yang sangat penting diperhatikan oleh setiap talibul ilmi. Wala tajlisa hatta ya'dhana laka bil julus, dan jangan engkau duduk sehingga gurumu itu memberi izin bagimu untuk duduk. Fata jalisa amamahu bi adabin, maka engkau duduk di hadapannya dengan adab. Wala tataqaddama alaihi fil kalam, dan jangan engkau mendahului atasnya pada pembicaraan. Au taqatta'a alaihi kalamah, ataupun engkau potong atasnya akan kalamnya. Au ta'mura wa tanha ahadan min hadratihi, ataupun engkau perintah dan engkau larang seseorang di hadapannya. Tatkala gurumu itu telah tiba ke tempat mengajar, kemudian engkau berdiri sebagai penghormatan terhadap gurumu yang telah tiba, dan kemudian gurumu itu telah duduk pada tempatnya mengajar, baru kemudian engkau kembali duduk. Setelah gurumu itu duduk di tempat duduknya, baru kemudian engkau duduk pada tempatmu sendiri. Kemudian di saat engkau duduk di hadapan gurumu itu, hendaknya engkau duduk dengan adab. Engkau duduk di hadapannya, tidak memerintahkan orang-orang lain berteriak-teriak di hadapannya, tapi engkau duduk di hadapannya dengan penuh kesopanan, karena ihtiram dan ta'zim, menghormati kepada gurumu yang akan mengajar. Wa idza lam tafham mas'alatan an tuqaddima ilaihi su'al bilutfin wa ihtiramin, dan apabila engkau tidak paham akan suatu masalah, maka engkau dahulukan kepadanya akan pertanyaan dengan lembut dan penuh penghormatan. Misalnya di saat gurumu telah sedang menyampaikan pelajaran, dan engkau mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh gurumu itu dengan baik, maka bila mana ada suatu persoalan yang engkau tidak paham mengenai persoalan tersebut, dibolehkan, hendaknya engkau bertanya mengenai persoalan itu. Engkau bertanya mengenai persoalan yang itu belum engkau pahami, namun juga tetap menjaga ihtiram, dengan lemah lembut, bertanya dengan baik, dengan pertanyaan yang baik kepada gurumu itu terhadap masalah yang belum engkau pahami. Bi an tarfa usbu'aka awalan, dengan bahwa engkau angkat tanganmu terlebih dahulu. Wala tatakallama hatta ya'dana laka fil kalam, dan jangan engkau berbicara sehingga memberi izin bagi engkau pada berbicara. Jadi adab di saat bertanya suatu persoalan itu kepada guru adalah terlebih dahulu mengangkat tangan, meminta izin kepada guru untuk bertanya. Kemudian di saat telah dipersilahkan untuk bertanya, baru kemudian dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum dia pahami. Wa idza salaka an syai'in, dan apabila beliau itu menanyai kepada engkau tentang sesuatu, an tanhadha qa'iman, bahwa engkau bangkit
dalam keadaan berdiri dan engkau jawab atas pertanyaan dengan jawaban yang bagus. Jadi lebih baik di saat seorang guru bertanya kepada si murid itu, kepada si muridnya tadi, lebih baik terhadap si murid ini menjawab dengan pertanyaan yang bagus, dengan jawaban yang bagus. Apa yang ditanyakan maka itulah yang dijawab oleh si murid. Dan alangkah lebih bagusnya lagi bila seandainya si murid tadi bangkit berdiri, kemudian baru dia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ustadznya, oleh gurunya. Namun bila tidak sampai demikian, dalam keadaan duduk boleh juga, namun dengan jawaban yang benar, dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh gurunya. Dia apa yang dipertanyakan itu yang dijawab oleh si murid. Wala tubadira bil jawab, dan jangan engkau bersegera dengan jawab. Idza wajjaha su'al ila ghairika, apabila menunjukkan persoalan kepada selain engkau. Bila seandainya sekarang oleh si guru tadi, oleh gurumu tadi mengajukan pertanyaan kepada kawanmu yang ada di sampingmu, beliau menanyakan persoalan kepada temanmu, maka janganlah sekali-kali engkau bersegera untuk menjawab daripada pertanyaan gurumu itu, karena yang dipertanyakan bukan kepada engkau, tapi yang dipertanyakan adalah kepada temanmu yang ada di sampingmu. Maka sebagian daripada adab-adab talibul ilmi ini tidak langsung menjawab bila seandainya oleh ustadz tadi mau bertanya kepada teman yang ada di sampingmu. Kemudian yang keempat, wa an tusallima alaihi wa tusafihahu kulla yaumin fil madrasah wa tuqabilahu biwajhin mubtasim, dan bahwa engkau memberi salam atasnya dan engkau bermusafahahkannya setiap hari di madrasah. Poin yang keempat yang hendaknya diperhatikan oleh si pelajar terhadap gurunya adalah memberi salam kepada gurunya dan berjabat tangan dengan beliau itu setiap hari di madrasah. Lebih tepatnya kalau yang dipraktekkan di tempat-tempat umum sekarang, di sekolah-sekolah ataupun di madrasah-madrasah yang lain, di setiap selesai belajar itu semua para murid-murid itu bersalaman dengan gurunya sebelum mereka berangkat pulang ke rumahnya masing-masing. Itulah hal yang diperhatikan, itu adalah hal yang dianjurkan bagi setiap talibul ilmi. Tidak mesti kepada para pelajar yang belajar di madrasah-madrasah, namun terhadap pelajar-pelajar yang umum di tempat-tempat umum lainnya juga hendaknya demikian. Bagi mereka harus memerhatikan bahwa di setiap selesai belajar itu hendaknya mereka bersalaman terlebih dahulu dengan para guru-gurunya, kemudian baru berangkat pulang ke tempatnya masing-masing. Itu adalah hal yang diperhatikan. Wa tuqabilahu biwajhin mubtasim, dan engkau berhadapan dengannya dengan wajah yang mubtasim, dengan muka yang penuh senyuman. Wa taf'ala kadzalika idza laqitu fi tariq, dan engkau kerjakan demikian apabila engkau bertemukannya di jalan. Di sana engkau bertemu dengan para guru-gurumu itu di jalan, maka hendaknya engkau mengerjakan hal yang demikian, yaitu engkau memberi salam kepada mereka dan adalah dengan muka yang penuh dengan senyuman. Itu adalah hal yang dianjurkan. Kemudian wa an tazurahu fi baiti khususan fil ayat, dan engkau kunjungi akannya di rumahnya khusus pada hari-hari raya, au idza marida, ataupun apabila beliau itu sakit. Wa tas'alahu an sihhati, dan engkau tanyakannya tentang kesehatannya. Wa tad'u lahu bil afiyah, dan engkau berdoa baginya dengan afiah. Kadang-kadang ada suatu musibah yang menimpa guru-gurumu itu, asatidmu itu, maka hendaknya engkau mengunjungi mereka dan engkau berdoa kepada mereka dengan selesainya persoalan-persoalan mereka.
terlebih bila mana guru-gurumu itu ditimpa oleh suatu penyakit, maka hendaknya engkau mendoakan kepada mereka itu dengan kesembuhan. Wa antusa'idahu fi qada'i hajati, dan bahwa engkau tolongkannya pada menunaikan hajat-hajatnya, keperluan-keperluannya. Bila seandainya ada keperluan yang sangat mendesak, maka hendaknya engkau membantu terhadap keperluan gurumu itu, karena disitulah letaknya keberkahan ilmu yang akan engkau peroleh. Walaupun engkau itu bukan seorang yang begitu memahami ilmu, walaupun engkau itu bukan seorang yang begitu menguasai ilmu, namun di saat engkau menolong daripada hajat-hajat yang dibutuhkan oleh guru-gurumu, ataupun mendoakan beliau-beliau itu dengan keikhlasan, maka disitulah akan tercurahkan keberkahan yang banyak kepada engkau, wahai talibul ilmi. Wa tusyawirahu fi umurika, dan engkau musyawarah akannya pada urusan-urusan engkau. Dan begitu juga dengan dirimu sendiri. Di sana engkau berhadapan dengan suatu persoalan, dengan suatu permasalahan, maka hendaknya engkau bermusyawarah dengan gurumu. Engkau menanyai tentang nasihat-nasihat beliau itu. Wa ta'amala bima yushiru bi 'alaika, dan engkau beramal dengan barang yang disyarahkan dengannya atas engkau. Di saat telah engkau bermusyawarah terhadap persoalanmu, kemudian oleh gurumu itu kan akan memberikan wejangan-wejangannya, akan memberikan nasihat-nasihatnya, bagaimana yang seharusnya engkau lakukan, kemana yang harusnya engkau melangkah. Maka dengan apa yang telah disampaikan oleh ustadz engkau itu, oleh guru engkau itu, maka dengan itulah yang harusnya engkau lakukan. Itulah yang paling baik yang hendaknya engkau perhatikan. Karena oleh gurumu itu tidak akan menunjukkanmu kepada jalan yang salah. Oleh gurumu itu tidak akan memberikan kepadamu kecuali hanyalah hal-hal yang baik, yang akan membawakan kebahagiaan kepada engkau, yang akan menunjukkan engkau kepada jalan-jalan yang membawakan keselamatan kepada engkau. Wala tad'uwahu bi ismihi, dan jangan engkau panggil akannya dengan namanya, bal bi kalimatil ustad, akan tetapi dengan panggilan ustad. Ini juga adalah hal yang paling penting, yang sangat penting, harus diperhatikan oleh setiap talibul ilmi. Tidak boleh terhadap si talibul ilmi ini, oleh pelajar-pelajar ilmu, memanggil gurunya itu dengan panggilan dengan namanya. Misalnya nama gurunya itu fulan, dia panggil wahai fulan. Itu yang tidak diperbolehkan. Itu kurang adab dengan guru namanya. Akan tetapi bagaimana yang harus dilakukan, yang harus dipanggil oleh si talibul ilmi tadi, yaitu dengan panggilan ustadz misalnya, ataupun panggilan-panggilan yang lain yang menunjukkan akan kemuliaan, penghormatan terhadap gurunya itu. Dengan panggilan itulah yang harusnya dibiasakan oleh si talibul ilmi tadi. Yang tidak diperbolehkan adalah dengan panggilan, dengan memanggilnya dengan namanya, ataupun dengan panggilan-panggilan yang merendahkan. Itu yang tidak diperbolehkan. Adapun dengan memanggil dengan panggilan yang memuliakan, ihtiram terhadap guru, itu yang sangat dianjurkan. Kemudian wala tamsyi'a amamahu, dan jangan engkau berjalan di hadapannya, au tuwalliyahu dhahraka, atau engkau berpaling akannya dengan punggung engkau. Wala tajlisa fi mahallihi, dan jangan engkau duduk di tempatnya. Au ta'khudha kitabahu bi ghairi idni, ataupun engkau mengambil kitabnya dengan tanpa izinnya. Wa alla tukthir alaihi kalam, dan bahwa jangan engkau memperbanyak atasnya akan pembicaraan. Ini di saat si talibul ilmi tadi berada di hadapan gurunya, ataupun berada dalam suatu tempat yang setempat dengan gurunya. Kan dia tidak
harus memperbanyak kalam, karena sudah ada gurunya yang memperbanyak kalam, yang berbicara di hadapannya. Wala tusya lahu sirran, dan jangan engkau buka baginya akan rahasia. Wala tagtaba'ana wahidan, dan jangan engkau upat di sisinya akan seseorang. Wala taqula lahu, dan jangan engkau berkata baginya inna fulanan qala khilafa qawli, sesungguhnya si fulan itu berkata sebalik daripada perkataannya. Jadi bila berada di hadapan guru itu tidak boleh mengupat orang lain, tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain di hadapan guru, dan tidak mengatakan bahwa perkataan guru fulan berbeda dengan apa yang engkau katakan. Itu tidak diperbolehkan bagi si thalibul ilmi mengatakan hal demikian itu di hadapan gurunya, di hadapan ustadznya. Itu tidak diperbolehkan, karena akan menyinggung, akan membuat tersinggung daripada guru yang berada di hadapannya itu, ustadz yang berada di hadapannya itu. Maka langkah baiknya kalau berada di hadapan gurunya itu, guru tadi, ustadznya, alangkah baik jikalau dia mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh guru-gurunya itu. Lebih baik mendengarkan apa yang disampaikan. Dan kita lanjutkan hingga selesai berapa poin, 2 poin lagi. Dan yang kelima, wa alla tastahiya idza sa'alaka an fahmi mas'alatin wa anta lam tafhamha, dan bahwa jangan engkau malu apabila bertanya ia kepada engkau tentang memahami suatu masalah padahal engkau belum memahaminya. Jadi seandainya yang kelima, seandainya oleh ustadz engkau menanyakan tentang suatu masalah kepada engkau, apakah engkau telah memahaminya, maka janganlah engkau malu kepada ustadz engkau mengatakan tidak bila seandainya engkau belum memahami persoalan yang telah disampaikan oleh ustadzmu itu. Jadi bila engkau telah memahaminya, engkau katakan sudah paham. Namun bila seandainya belum engkau pahami, maka engkau katakan belum memahami. Wa antusarriha lahu bil haqiqah, bahwa engkau memperjelas baginya dengan kebenarannya, hatta la ta'tama bil kadhib, sehingga tidak engkau berdosa dengan berdusta. Jadi bila seandainya engkau belum memahami persoalan yang dipertanyakan oleh gurumu itu tadi, namun engkau menjawabnya sudah paham, sama dengan engkau telah berdusta dengan dirimu sendiri. Engkau telah berdusta bahwa mengatakan sesuatu yang belum engkau pahami, mengatakan sudah paham. Itu sama dengan membohongi diri sendiri. Itu tidak diperbolehkan di saat belajar. Wa yafutaka fahmu tilkal masalah, dan meleput akan engkau oleh memahami demikian masalah. Jadi bila engkau berbohong seperti tadi, oleh ustadz tadi mengira bahwa engkau telah paham tentang masalah yang dipertanyakan, dan oleh ustadznya itu tadi langsung melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, padahal engkau belum memahami tentang pelajaran yang di belakang. Maka itulah efek samping yang akan engkau dapatkan bila seandainya engkau berdusta terhadap pertanyaan gurumu itu. Tapi bagaimana yang semestinya, yaitu bila engkau sudah paham maka engkau katakan telah paham, dan bila seandainya belum engkau pahami maka engkau katakan belum paham. Itu yang dibenarkan, itu yang dianjurkan. Wala taghdab idza atabaka, dan jangan engkau marah apabila menyinggung ya kan engkau, bal taskuta wa tafraha bidzalik, akan tetapi engkau diam dan engkau senang dengan demikian.
Bila sesekali oleh ustadzmu itu menyinggung tentang kepribadian engkau, menyinggung diri engkau, maka janganlah engkau marah terhadap apa yang disampaikan oleh gurumu itu. Tapi yang harus dilakukan adalah engkau diam dan engkau senang dengan demikian. Kenapa? Li'annahu ma yu'atibuka illa li mahabbatihi laka. Karena sesungguhnya guru itu tidak menyinggung ia akan engkau kecuali karena mahabbahnya bagi engkau. Jadi guru ini tidak menyinggung terhadap muridnya karena kejelekannya, karena tidak senang dengannya, tidak. Bukan demikian, akan tetapi oleh si ustadz ini, oleh guru ini menyinggung terhadap muridnya karena mahabbahnya terhadap dia, karena kasih sayangnya terhadap dia, maka mendapatkanlah perhatian daripada guru-gurunya. Maka inilah yang harus dilakukan oleh si murid. Tidak, bukan sebalik daripada itu, yaitu dia marah, itu yang tidak diperkenankan. Marah kepada guru, kepada ustadznya itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Bahkan mengakibatkan akan kerusakan, mengakibatkan kepada tidak mendapatkan ilmu yang dicarinya. Bukankah tujuan daripada talibul ilmi ini adalah mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah? Itu yang dicari oleh setiap talibul ilmi. Maka kalau demikian halnya, yang harus diperhatikan adalah tidak boleh kepada talibul ilmi ini marah dengan ustadznya, dengan guru-gurunya. Jadi limahabbatihi laka, karena kasih sayangnya guru itu terhadap si murid tadi, maka dia mempertanyakan tentang kondisinya. Litaquma biwajibatika, supaya engkau mendirikan dengan kewajiban-kewajiban engkau. Wasawfa tashkurahu ala dzalika itab idza kabirta, dan selagi engkau berterima kasih kepadanya atas demikian itab, celaan ataupun singgungan apabila engkau telah besar. Jadi di saat telah selesai belajar, di saat telah dewasa nantinya, baru kemudian kita teringat tentang apa yang dilakukan, yang pernah dilakukan terhadap kita oleh guru-guru kita di saat kita belajar. Kapan baru kita teringat? Di saat kita sudah tidak lagi belajar di tempat tersebut, sudah berada di tempat yang lain, sudah selesai belajar, maka baru kita kemudian teringat dengan perilaku guru kita semasa kita berada di tempat belajar. Maka itulah hal yang sangat penting kita perhatikan. Bukannya marah. Kalau marah maka akan mengakibatkan akan terhalangnya ilmu yang akan didapati, yang akan diperoleh oleh si talibul ilmi tadi. Wa minal khata'il kabir an tadunna anna ustadzaka yubghiduka, dan sebagian daripada kesalahan yang besar bahwa engkau sangka bahwa sesungguhnya gurumu itu marah ya akan engkau dengan sebab singgungnya bagi engkau. Fa yusuf dan nabi ustadih, maka jangan engkau memperburuk akan sangkaan dengan ustaz engkau. Illa tilmidul waqih, kecuali oleh murid yang buruk akhlak, yang diharamkan daripada ilmu. Jadi suatu kesalahan yang besar bila seandainya oleh talibul ilmi, oleh murid-murid itu marah di saat berburuk sangka kepada ustadznya, kepada gurunya, di saat dimarahi oleh gurunya itu. Ada suatu singgungan ataupun suatu celaan, suatu nasihat yang menyinggung daripada hati si murid ini, lantas dia marah dan berburuk sangka kepada ustadznya, maka itu adalah sebagian daripada kesalahan yang besar. Karena tidak akan berburuk sangka terhadap ustadznya, terhadap gurunya itu, kecuali oleh murid-murid yang waqih, oleh murid-murid yang buruk akhlaknya, murid-murid yang keji, yang belum terasa daripada ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh ustadznya, oleh gurunya. Al-mahrum minal ilmi, yang dihalangkan daripada
mendapatkan ilmu. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, inna minal wafa'i li ustadika an la tansa ihsanahu tula hayatik. Sungguhnya sebagian daripada menunaikan hak-hak bagi ustadz engkau bahwa jangan engkau lupa akan kebaikannya semasa hidup engkau. Wa in kharajta minal madrasah, dan sekalipun engkau telah keluar dari madrasah. Ini adalah juga termasuk ke dalam hal yang harus diperhatikan oleh setiap talibul ilmi, oleh setiap murid-murid. Di saat dia telah selesai belajarnya di suatu tempat, di suatu madrasah, maka hendaknya dia tidak lupa akan kebaikan-kebaikan gurunya. Waktu-waktu yang telah diluangkan oleh gurunya untuk mengajarkan dia, untuk memberikan ilmu kepadanya, maka itulah yang harus selalu diingat oleh setiap talibul ilmi, oleh setiap murid, walaupun dia tidak lagi belajar di tempat tersebut. Awim fasala ustaduka mina, ataupun telah terpisahlah ustaz engkau daripadanya madrasah, ataupun bukan engkau wahai murid talibul ilmi yang telah yang tidak lagi berada di tempat madrasah, di tempat belajarmu itu, akan tetapi gurumu yang telah keluar dari tempat belajar tersebut, dari madrasah tersebut, tidak lagi mengajar di tempat tersebut. Juga senantiasa engkau ingat, siapapun yang telah mengajari kepada engkau ilmu-ilmu itu, maka hendaknya selalu engkau mengingat akan kebaikannya itu. Au safara ila baladin akhar, masalah, ataupun telah musafir ia ke negeri yang lain, misalnya fatat tasilabi bil murasalat, maka engkau bersambung dengannya dengan pesan-pesan. Jadi bila seandainya sudah berbeda tempat, sudah jauh, si murid di tempat A sedangkan gurunya di tempat B, sudah terpisah, tidak lagi di madrasah yang sama, maka hendaknya oleh si murid tadi berhubungan dengan gurunya itu, walaupun melalui pesan-pesan yang singkat, melalui surat-surat di zaman dahulu, kalau di zaman sekarang melalui pesan-pesan singkat, maka itu juga termasuk daripada mengingat ataupun berterima kasih kepada guru-gurunya itu yang telah memberikan dia ilmu, yang telah mengajarkannya ilmu dan adab. Kemudian wala siyama indal munasabat, dan lebih-lebih lagi di ketika ada kesempatan. Wa kadzalika idzan taqala ilal alamil baqi, dan demikian pula apabila telah berpindah ia kepada alam yang kekal abadi. Bila seandainya si ustaz tadi, gurunya tadi telah berpulang ke rahmatullah ataupun tidak lagi berada di tempatnya, tidak sama lagi, maka juga hendaknya oleh si talibul ilmi tadi, oleh si murid tadi juga mengingat akan kebaikan-kebaikan daripada gurunya itu. Anta da'awalahu birrahmati wal maghfirah, dan bahwa engkau berdoa baginya dengan rahmah, dengan kasih sayang dan keampunan. Wa tatasaddaqu anhu, dan engkau bersedekah daripadanya. Ini adalah kebaikan, contoh-contoh kebaikan yang disampaikan kepada kita melalui alat tulis ini, bahwa apa yang harus kita lakukan untuk mengingat dan membalas daripada jasa-jasa guru kita yang telah memberikan ilmu itu kepada kita. Apakah kita membalas mereka dengan cacian ataupun membalas mereka dengan hinaan, atau sebaliknya membalas kebaikan-kebaikan mereka itu dengan mendoakan mereka, mendoakan dengan rahmat dan keampunan, dan juga membalas dengan hal-hal lain yang lebih baik daripada itu. Inilah suatu bentuk kebaikan yang diberikan oleh si murid, oleh si talibul ilmi terhadap guru-gurunya. Maka mudah-mudahan kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut dengan sempurna, yaitu membalas daripada jasa-jasa daripada guru-guru kita yang telah memberikan ilmu itu kepada kita,
pada ustaz-ustaz kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Maka semoga kita bisa membalas itu semua dengan kebaikan yang lebih baik, dengan doa-doa yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di sini terlebih dahulu kita padai. Di lain waktu dan kesempatan insyaallah bisa kita lanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.